Kembali bersama kami, kasus COVID-19 dilaporkan meningkat di sejumlah daerah termasuk Jakarta sebagai penyumbang kasus tertinggi. Dalam 24 jam terakhir, angka kematian tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Timur. Kasus COVID di tanah air kembali meningkat dalam 24 jam terakhir usai sempat mencapai titik terendahnya selama 1,5 tahun pada Senin kemarin. Dalam 24 jam, pemerintah melaporkan pasien COVID di tanah air bertambah 434 orang. Dari total tersebut, Provinsi DKI menjadi wilayah penyumbang kasus tertinggi dengan total 94 kasus, disusul Jabar 62 kasus, serta Jatim 48 kasus. Ya, apa yang harus dipersiapkan pemerintah dalam menyiapkan transportasi massal demi mengantisipasi lonjakan kasus dan bagaimana masyarakat harus menyiapkan diri saat menggunakan moda transportasi massal telah terhubung lewat sambungan Zoom Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta, Bapak Haris Muhammadun. Assalamualaikum, selamat sore Pak Haris. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Juno. Baik, Pak, kita bicara mengenai transportasi atau mobilitas di DKI Jakarta. Kita tahu ini sudah semakin tinggi, semakin ramai yang bergerak dari wilayah aglomerasi, tapi ancaman COVID juga tidak bisa diabaikan. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, memang dalam PPKM level 1 sesuai dengan keputusan Gubernur nomor 1312 tahun 2021, kita atau DKI Jakarta sudah memberlakukan kembali transportasi umum itu 100% beroperasi atau kapasitasnya 100% untuk mengangkut penumpangnya. Oke. Kemudian mal juga sudah sampai dengan 22 jam 22 ya operasinya, sehingga transportasi massal pun itu juga harus beroperasi sampai pukul 00. Baik. Nah, namun demikian sebagaimana disampaikan bahwa PPKM level 1 ini ternyata DKI juga tetap harus mengantisipasi untuk penyebaran virus tersebut. Nah, oleh karenanya tetap dalam syarat untuk masuk ke angkutan umum itu peduli lindungi atau syarat vaksin itu tetap diberlakukan. Kemudian juga kami tetap menghimbau kepada para operator angkutan umum untuk tetap melakukan desinfektan dan hal-hal lain sesuai dengan protokol kesehatan. Karena transportasi di DKI Jakarta harus tetap bisa menjamin transportasi selain berkeselamatan juga harus berkesehatan. Demikian Mas Juno. Baik, kalau kita bicara kapasitas Pak, kalau Transjakarta dengan 100%-nya, KRL, komuter lain masih tadi menerapkan 50%. Anda melihat ada dua moda transportasi besar di sini, tapi dua-duanya ada punya treatment berbeda. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, sebagaimana disampaikan, karena KCI atau KRL itu kan wilayah operasinya tidak hanya Jakarta, tetapi wilayah operasinya adalah juga daerah-daerah penyangga yang level PPKM-nya itu belum level 1 seperti DKI Jakarta. Ya. Nah, sehingga kami juga mengikuti atau mengapresiasi langkah KCI yang tetap memberlakukan 50%. Nah, ini persoalannya adalah pada level PPKM yang ada di daerah penyangga. Baik. DKI sendiri untuk Transjakarta pun itu mulai hari ini sudah melakukan pengaktifan kembali untuk beberapa rute angkutan umum yang rutenya atau TJ yang rutenya di daerah perbatasan, seperti T11 Polres Pelawat, Bundaran Senayan, kemudian yang BSD dari Jelambar juga saya dengar. Betul. Ya, jadi itu sudah kita mulai atau sudah dimulai pada hari ini. Baik. Nah, ini juga sebagai langkah antisipasi terhadap apa yang dilakukan oleh KCI tetap melakukan pemberlakuan 50%. Demikian Mas Juno. Baik, Pak, kalau kita tahu bahwa sebenarnya bicara Jakarta, ada daerah penyangga, banyak orang yang tidak tinggal di Jakarta tapi bekerja di Jakarta. Dan tentunya kalau kita lihat tadi tiap kota penyangga ini beda-beda levelnya, karena ada yang 3, 2, Depok juga masih 2 seperti itu. Lalu bagaimana sebaiknya kalau kita lihat, kalau memang Jakarta boleh tadi mobilitasnya dibuat maksimal, tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa
ancaman bisa datang dari teman-teman kita yang bekerja di luar Jakarta yang tadi berdomisili di luar Jakarta maksud saya. Ya, oleh karenanya gitu. Jadi kita mendorong TJ. Artinya adalah memang pergerakan orang itu dengan WFO yang 75% yang dilakukan di DKI dan kemudian ada beberapa pelaksanaan WFO ini adalah orang-orangnya dari daerah penyangga yang levelnya masih di atas DKI, maka kami mendorong agar supaya tidak saja teman-teman yang beraktivitas di DKI tetapi tinggal di daerah penyangga itu tidak kesulitan transportasi, maka kami mendorong Transjakarta untuk melaksanakan pengaktifan kembali rute-rute yang menghubungkan daerah perbatasan, tapi tetap dengan melaksanakan protokol kesehatan. Demikian Mas Juno. Baik, kalau bicara mengenai ini protokol kesehatan, lagi-lagi kita tahu bahwa sekarang syarat untuk naik beberapa moda di DKI Jakarta tadi aplikasi Peduli Lindungi ya, dan juga syarat vaksin dan prokes juga Pak. Anda melihat bagaimana pengawasan di lapangan untuk beberapa moda transportasi? Ya, kalau untuk pengawasan di lapangan tentunya teman-teman dari unsur terkait seperti kepolisian, kemudian dinas perhubungan dengan satgas-satgasnya tetap berjalan. Artinya kalau kita melihat protokol kesehatan yang ada di BUMD Transportasi DKI Jakarta, kami dari Dewan Transportasi Jakarta sudah mengapresiasi dan melaksanakan apa yang ada di dalam protokol kesehatan itu dilaksanakan, baik itu oleh MRT, oleh TJ, oleh LRT Jakarta. Memang pada saat turun di level mikrotrans, yang dimana juga mikrotrans itu menjadi tanggung jawab untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, maka ini yang kami meminta kepada instansi terkait seperti Dinas Perhubungan dan Kepolisian dan dan instansi yang lainnya untuk melaksanakan di terminal-terminal tetap dibatasi atau dilaksanakan protokol kesehatan sebagaimana apa yang harus dilaksanakan. Baik, jadi kalau kita lihat memang Mas Juno. Pak, selain bicara mengenai kita tahu ada ancaman gelombang ketiga seperti itu dan kita bisa lihat prediksi bagaimana Desember nantinya mobilitas akan semakin tinggi. Bahkan tadi saya juga berbincang dengan KRL bahwa ada kenaikan di mana jumlah penumpang saat ini sudah mencapai 450.000 seperti itu, sudah menyentuh angka itu. Bagaimana Anda melihat kemungkinan ke depannya bahwa mobilitas akan semakin tinggi, lalu hal apa yang harus dilakukan pihak-pihak terkait? Ya, hari ini DTKJ melaksanakan pleno. Biasa pleno itu kita menghadirkan seluruh unsur anggota DTKJ dan di mana anggota DTKJ salah satunya adalah dari Dinas Perhubungan dan dari Polda Metro Jaya. Jadi ada kemungkinan-kemungkinan yang sekarang ini memang sudah dirasa mobilitas masyarakat DKI Jakarta atau yang masuk dan keluar DKI Jakarta itu sudah semakin baik, semakin banyak. Dan kita juga lihat beberapa waktu yang lalu kita kan melaksanakan atau mengaktifkan untuk ganjil genap itu hanya di koridor-koridor tertentu. Kemudian kita sudah perluas menjadi 13 koridor atau 13 lokasi. Dan ada wacana dalam pembahasan kami di pleno hari ini untuk mendiskusikan kembali bagaimana menerapkan di 25 koridor yang ada di DKI Jakarta. Penambahan ini sebagai langkah-langkah antisipasi. Ya, untuk penambahan dari 13 ke 25. Ini adalah kita sudah bahas, gitu ya, sudah bahas. Tinggal nanti keputusannya tentunya dalam waktu dekat akan diputuskan. Karena sifatnya kalau di Dewan Transportasi Kota Jakarta adalah memberikan masukan, memberikan pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan itu kepada Bapak Gubernur. Jadi ada wacana tadi dari 13 ruas akan ditambah menjadi 55 ruas. Untuk ganjil 25 Pak, 25 ruas untuk ganjil genap ya Pak ya. 25 ruas. Ini karena tadi kita tahu bahwa relaksasi mobilitas diberikan tapi mobilitas juga kita lihat makin tinggi sepertinya Pak ya. Betul. Terima kasih Pak Idris atas waktunya. Pak Haris maksud kami, Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta. Salam sehat. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap bersama kami.